Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Amiruddin dengan NPM 1052415 dari kelas 2 STA. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan untuk UAS pada mata kuliah PAB. Oke, nah selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan codingannya. Oke, nah selanjutnya di sini langsung masuk ke Mendart. Nah, di Mendart ini ada 6 import yang harus diimport. Nah, ini seperti library-nya. Nah, ada void main void utamanya. Di sini ada override widget. Nah, build contact, debut checks mode banner. Nah, di sini ada beberapa fungsi seperti kayak nampilin color scan, use material, scaffold, background, elevator, container. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada display lerge, jadi ukurannya itu display itu berapa, lerge itu besar kecilnya sedangnya, contohnya seperti itu. Terus ada colornya. Nah, ini colornya biru, hitam, abu-abu, dan white. Ada warna. Nah, di sini juga ada display medium, display small, headline large, terus ada title juga, terus ada body, ada label. Nah, di sini ada input decoration, agar bentukannya tampilan kotak, dengan agar tidak kotak, tidak lancip, dia menggunakan border radius. Nah, oke. Nah, ini codingannya. Nah, juga ada label style, elevated button theme, elevated button data. Nah, di sini juga menggunakan background, foreground color, pending, save, elevated, dan shadow color. Nah, juga ada textile. Nah, di sini font size-nya 16, font weight-nya W700, dan letters spacing 0,5. Nah, di sini juga ada text button theme. Oke, di sini. Nah, jadi maksud dari Mendart ini, dia kode ini menampilkan titik awal kayak entry point aplikasi yang berfungsi untuk menginisiasi layanan Firebase via Firebase app, dan menyusun standarisasi tema dari mulai color, font, desain, tombol agar antarmuka konsisten. Nah, terus serta mengelola navigasi otomatis secara real time menggunakan stream builder berdasarkan status autentikasi outstate. Nah, jadi sistem ini juga memproses data. Aplikasi akan menampilkan circular process indicator. Nah, jika pengguna terdeteksi sudah masuk akun atau sudah keluar dari homepage. Nah, sedangkan jika belum login atau telah keluar, aplikasi otomatis mengalirkan ke halaman login page. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder service. Nah, kita di sini service ada Firestore service. Nah, di sini import ini ada 2 import, Cloud Firestore dan Firebase out. Nah, jadi ini fungsinya seperti library, collection map, collection buku, dan collection riwayat. Jadi akan menampilkan list buku dan riwayat. Di sini ada create dan update. Create ini untuk menambahkan, update ini untuk memperbarui. Nah, di sini ada tambah, judul, kategori, status, book ID. Nah, lalu di sini ada add. Nah, di sini juga ada text change, judul, deskripsi, status. Nah, ini jika kita di aplikasi Flutter-nya kita memperbarui datanya dari mulai edit misalnya. Nah, dia akan menampilkan di Firestore, juga akan berubah di Firebase. Nah, lalu di sini ada action tindakan hapus, book ID, judul, delete data. Nah, jika ingin menghapus data, dari di sini menggunakan string action, book ID, string judul. Nah, action. Nah, di sini juga ada out. Jadi ini juga akan ada di Firestore. Action, book ID, judul. Nah, detail. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari Firestore Service Dart ini, dia itu seperti jembatan untuk agar terhubung ke aplikasi Flutter. Contohnya seperti
CRUD. Jadi hanya sebagai jembatan saja agar dia terhubung ke Firestore. Oke, selanjutnya masuk langsung ke folder packs. Nah, di folder packs kita langsung ke tambah buku PaxDart. Nah, jadi di sini juga sama, ada import PaxPlatter, import service itu seperti library-nya. Nah, di sini juga ada novel kategorinya. Jadi di sini juga ada tambah buku. Jadi untuk menambahkan buku. Nah, di sini juga tambah buku itu menggunakan decoration, box decoration dengan warna biru. Nah, lalu di sini ada body juga, container dan pending cons. Nah, juga ada save elevation dengan 12, shadow color itu blacks. Nah, oke. Di sini juga ada cost size box yang tingginya itu 16 hex. Nah, di sini juga ada tambah buku. Jadi bisa ditambahkan juga bukunya. Nah, di sini juga bisa menambahkan buku baru ke koleksi Anda. Nah, misal mau menambahkan. Nah, di sini juga ada controller judul. Nah, jadi di sini ada judul buku, contohnya Laskar Pelangi. Nah, jadi contohnya saja itu, jadi akan menampilkan dari di search buku itu dengan icon search, icon pencarian, dia akan hanya menampilkan Laskar Pelangi, tapi itu hanya contohnya saja. Nah, oke. Nah, di sini untuk tambah buku ini judul wajib diisi jika ingin menambahkan buku. Jika tidak menambahkan judul, maka dia akan menampilkan informasi yang berwarna merah, yang awalnya berwarna putih itu berubah jadi warna merah di box decorationnya. Nah, di sini ada deskripsi, ringkasan singkat buku opsional. Nah, opsional jadi nah di sini juga ada kategori. Nah, pilih kategori buku. Nah, kategori itu misalnya novel, buku pendidikan, atau semuanya. Nah, seperti ini contohnya, novel, pendidikan, itu opsinya. Nah, lalu di sini ada navigator of context. Nah, di sini judul teks, kategori, terus juga ada deskripsi dan juga status. Nah, statusnya itu tersedia jika memang bukunya itu ada. Untuk deskripsi ini bebas, misalnya kita misalnya bukunya itu deskripsinya baik atau terbaik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada simpan buku jika memang bukunya sudah diisi semua. Nah, bisa langsung menyimpan buku. Nah, jadi fungsi dari codingan tambah buku PaX ini, nah tambah buku PaX ini yaitu halaman tambah buku. Jadi stateful widget yang berfungsi sebagai antarmuka input data untuk menyimpan koleksi buku baru ke Firebase Firestore melalui Firestore service. Nah, dan juga bisa untuk memilih kategori novel atau pendidikan. Ketika tombol simpan buku ditekan, maka validasi akan lolos yang berupa judul, deskripsi, kategori, dan beserta status awal yang tersedia. Nah, ini akan dikirim ke database. Nah, oke, selanjutnya kita langsung masuk ke riwayat PaxDart. Nah, di sini juga sama, ada import PackCloud, Firestore, Flutter material, terus ada service Firestore, service Dart. Nah, ini sebagai library-nya. Nah, di sini ada select IDS, contains, dan remove, dan juga ada menambahkan. Nah, jadi untuk menghapus atau menambahkan. Nah, di sini di riwayat ini jika kita ingin menghapus itu ada opsinya. Jika memang ingin menghapus, kita bisa menghapus. Tapi jika kita tidak ingin menghapus, nah maka di navigator pop itu akan menampilkan batal. Nah, seperti itu. Nah, ini ada hapus riwayat terpilih, yakin jika ingin menghapus. Nah, riwayat yang dipilih. Nah, di sini juga hapus ada final confirmed
await confirm dialog. Nah, hapus semua riwayat yang ingin menghapus seluruh riwayat aktivitas. Nah, jadi maksudnya ini ada dua opsi. Jika kita ingin menghapus salah satu hapus dari riwayat itu bisa, dan atau jika ingin menghapus seluruhnya juga bisa. Nah di sini ada final seperti tanggal, hari, bulan, tahun, jam, menit. Nah, jadi sudah ditampilkan di riwayatnya. Nah, di sini ada riwayat aktivitas yang dipilih. Jadi nah, ini hapus dipilih, hapus semua. Ini yang maksud saya tadi untuk menghapus di riwayatnya itu. Jadi ada opsi di menghapus secara secara dipilih atau hapus semua riwayat. Nah, riwayat perform. Nah, di sini belum ada riwayat aktivitas. Nah, misalnya belum ada riwayat aktivitasnya. Nah, ini total riwayat. Jadi kita juga bisa menghitung berapa banyak riwayatnya. Nih, ketuk untuk memilih riwayat. Nah, pilih riwayat untuk dihapus atau dikelola. Nah, hapus terpilih. Ini ada. Nah, juga perform action, tambah, hapus. Nah, ini ada action, jadi bisa ditambah, bisa juga dihapus. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga buku, judul, terus oleh perform by, nah, dan detailnya itu. Nah, di sini ada child builder, konteks. Nah, di sini ada delete data, detail dulu. Nah, baru ada delete data jika ingin mendelete datanya, data hapus, judul, deskripsi. Nah, maksudnya jadi di sini juga ada from to atau from to. Nah, di sini juga ada kategori statusnya. Jadi kategorinya itu misalnya novel, pendidikan, statusnya itu dipinjam atau tersedia. Nah, jadi fungsi dari riwayat ini dia hanya untuk berfungsi sebagai codingan ini. Jadi fungsi dari riwayat PEX ini dia untuk menampilkan riwayatnya, dan juga kita bisa menghapus secara dipilih atau menghapus secara keseluruhan dari riwayatnya. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke profil PEX Dart. Nah, di sini ada import.io, PEX Flutter material, nah image picture, dan PEX Prevents. Nah, di sini juga sama, yaitu dia akan terhubung ke Dart yang lain dan juga sebagai library-nya juga agar bisa terhubung. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada lib asset Polon Bubble. Jadi untuk halaman awalnya itu saat kita login itu akan ada logo Polon Bubble. Maksudnya itu di profilnya itu. Nah, gambar ikonnya. Nah, tapi itu bisa kita rubah lewat dari galeri, karena kita bisa mengaturnya dengan di image picture. Nah, lalu di sini ada string. Nah, string di sini nama, nim, kelas, dan prodi. Nah, ini juga bisa kita edit di profil. Misalnya namanya nama lengkap M Amiruddin. Nah, tinggal disimpan profil, maka statusnya akan tersimpan. Nah, walaupun kita login ulang, dia tetap akan tersimpan. Nah, di sini juga dia akan name controller name. Nah, jadi saat kita di bawah profil gambar itu, nah dia akan menampilkan nama, name, kelas, prodi. Nah, stack name, kelas, prodi. Nah, ini juga sama. Nah, profil image, nah maksudnya seperti ini. Profil image-nya itu di bawahnya ada nama, name, kelas, prodi. Nah, jadi untuk nama, name, kelas, prodi itu saya menggunakan box decoration dengan border radius. Nah, jadi tidak terlalu lancip kotaknya itu. Nah, di sini ada profil image. Nah, marginnya itu pendingnya decoration. Nah, di sini maksud saya tadi box decoration. Nah, dengan berwarna putih. Jadi saya itu menggunakan berwarna putih. Nah, border radiusnya 18. Nah, ini
concealment, size box height 8. Nah, widget build, labelnya, marginnya. Nah, terus juga ada, nah jadi untuk di profil itu saya banyak menggunakan input decoration. Nah, dengan outline input border. Nah, di sini maksud saya border radius circular 12. Nah, juga di sini juga ada di app barnya itu ada profil saya untuk di app barnya itu. Nah, container box decoration. Nah, berwarna biru. Nah, radiusnya di sini juga ada. Nah, di sini juga ada nama controller, name controller, jadi kayak bisa diubah, bisa diedit. Nah, ini misal statusnya ketika kita sudah mengedit, maka akan simpan profil atau edit profil. Nah, ini saya menggunakan elevated button. Nah, ini stylenya elevated button, style from. Nah, jadi fungsi dari profil Pexdart ini, profil Pexdart ini jadi halaman profil saya yang akan mengelola dari diri, nama, NIM, kelas prodi, dan foto profil secara lokal menggunakan set prefix. Nah, halaman ini juga untuk memasukkan variabel penanda dengan edit mode untuk mengubah tampilan antarmuka secara dinamis. Nah, jadi itulah dari fungsi profil Pex. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke login Pexdart. Nah, di sini sudah kita masuk. Nah, di sini ada import Pexflutter dan Firebase out. Nah, ini juga sama, saya ulang lagi. Itu untuk library-nya agar terhubung ke Dart yang lain juga. Nah, ada kelas login Pex. Nah, jadi di sini untuk login dengan stateful widget. Nah, final menggunakan email dan password. Nah, ini. Nah, jika user not found atau tidak ditemukan, akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu. Jadi jika emailnya baru, kita tidak bisa langsung masuk, kita harus daftar dulu. Nah, jika kita langsung masuk, maka dia akan menampilkan di box decoration itu berwarna merah. Nah, di sini kata sandi salah, coba lagi, atau emailnya tidak valid. Nah, terjadi kesalahan saat login. Nah, di sini shadow error, akun masih dibuat, silakan login. Nah, ini misal akun telah selesai dibuat, email ready use dan email sudah terdaftar, silakan login. Nah, kata sandi juga terlalu lemah, gunakan 6 karakter atau lebih. Jadi gunakan 6 atau lebih untuk kata sandinya. Nah, login. Nah, ini box decoration juga sama, jadi menggunakan box decoration. Nah, di sini dengan judul nanti di awal perpustakaan mini. Nah, jadi maksud perpustakaan mini ini jadi kayak lebih fleksibel, jadi tidak hanya admin yang bisa menambahkan buku, tapi juga user pun juga bisa. Jadi kayak lebih fleksibel dari perpustakaan lainnya sih. Nah, terus masuk untuk mengelola koleksi buku Anda. Nah, di sini ada label email, masukkan email Anda. Nah, border radius. Nah, jadi menggunakan outline input border radius. Nah, di sini ada null, v sama dengan 0. Jadi v sama dengan 0. Nah, masukkan email tidak valid. Nah, seperti misalnya kita masukkan email, tiba-tiba emailnya tidak valid, maka dia akan menampilkan. Nah, kata sandi juga sama, masukkan kata sandi. Nah, di sini juga outline input border radius dan border radius circular ukuran 12. Nah, hampir sama. Oke. Nah, di sini misal berhasil, maka masuk atau buat akun baru jika emailnya tidak terdaftar. Nah, jadi fungsi dari login Pexdart ini sebenarnya fungsinya itu adalah sebagai keamanan saja. Jadi saat terhubung ke authentication di Firebase, nah itu kita bisa melihat email yang sudah masuk, yang sudah terhubung. Nah, sebagai keamanan saja.
Oke, selanjutnya kita masuk ke list buku Pex Dart. Nah, di sini ada import, Flutter Material Dart, Pex Cloud Firestore Cloud. Nah, detail Pex Dart, tambah buku Pex Dart. Nah, lalu kita masuk ke, nah di sini ada juga saat ditambah buku kita bisa search dan kategori. Nah, kategorinya semua bisa juga novel atau pendidikan seperti itu. Nah, di sini juga pending, container, border, radius, box shadow. Oke. Nah, di sini ada app bar dengan titel daftar buku. Nah, jadi sesuai yang list bukunya itu, jadi ada daftar bukunya. Nah, di sini juga ada jika kita daftar buku itu bisa kita tambahkan buku. Nah, bisa dari judul, deskripsinya, kategorinya. Nah, buku, create, add. Nah, jadi bisa menambahkan buku. Nah, misalnya ini status tersedia. Nah, judul, kategori, semua. Nah, di sini untuk isi yang harus ditambahkan bukunya. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan di total tersedia dipinjam. Nah, misalnya totalnya itu ada 3 buku. Nah, lalu dari 3 buku itu hanya 2 yang tersedia dan satunya dipinjam. Nah, contoh seperti itu. Nah, lalu di sini ada cari buku. Nah, cari buku misalnya buku jumlahnya terlalu banyak. Nah, misalnya kita mencari buku apa? Buku kalkulus. Nah, kita tinggal nulis buku kalkulus maka dia akan langsung muncul gitu. Nah ini itemnya semua novel pendidikan. Nah, jadi kategorinya di sini tidak ada buku ditemukan. Nah, maksudnya jika kalian mencari buku yang memang tidak ada judulnya, maka dia akan tidak ditemukan, akan kosong. Nah, statusnya di sini juga ada status, string. Nah, save margin, color, elevation, shadow color. Nah, oke, nah di sini ada teks judul, kategori, deskripsi. Nah di sini tersedia dengan menggunakan border radius tersedia. Nah, jadi fungsi dari list buku Pex Dart. Nah, ini untuk halaman daftar buku yang berfungsi sebagai pusat manajemen koleksi buku. Nah, secara real time menggunakan stream builder dari Firebase Firestore. Nah, halaman ini memproses kalkulasi statistik data buku total, terus ada tersedia lalu dipinjam. Nah, ke dalam widget custom build summary card. Nah, jadi seperti itu maksud dari list buku Pex Dart. Nah, selanjutnya kita masuk ke home Pex Dart. Nah, di sini ada 6 import yaitu Cloud Firestore, Firebase, Out, Flutter Material, list buku Pex, profil Pex, riwayat Pex. Nah, ada kelas home, state list widget. Nah, sampai oke. Nah, di sini ada build contact, string, title, subtitle, icon, on tab, color, icon background. Nah, jadi di sini saat awal di sini ada app bar. App bar ini dengan titel perpustakaan mini, elevation 8, shadow color black, flexible save, container, decoration, box decoration. Nah, color berwarna biru. Nah, di situ ada action icon button. Nah, jadi dia ada icon person outline. Nah, menggunakan person outline. Navigator push. Nah, di sini ada profil saya. Terus ada top cliff nih keluar. Nah, di sini ada Firebase Firestore collection buku. Nah, jadi ada koleksi dari buku. Lalu di sini ada final docs, final total, final available, where status tersedia. Nah, jika statusnya tersedia. Nah, ini pending cons age, decoration, box decoration, color warna white.
Nah, lalu di sini ada lib aset buku PNG. Nah, jadi saat kita sudah login, kita masuk ke homepage Dart, dia akan menampilkan di atasnya itu ada buku, logo dengan buku. Nah, dengan box fit contain dengan icon menu book outline dengan warna biru, size-nya 44. Nah, lalu di bawahnya itu ada selamat datang dengan ukuran font size-nya itu 30. Nah, lalu di sini setelah di bawah selamat datang itu ada kelola koleksi buku dengan cepat, lihat statistik dan akses daftar atau riwayat aktivitas dengan mudah. Nah, dengan berwarna color abu-abu. Nah, lalu di sini ada total buku yang tersedia dipinjam. Nah, profil saya, buku halaman profil, dan ubah profil dari galeri. Nah, di sini juga ada daftar buku, lihat semua koleksi buku yang disimpan. Nah, terus ada riwayat aktivitas, cek semua tindakan terbaru pada koleksi buku. Nah, jadi maksud dari homepage Dart ini yaitu halaman yang berfungsi untuk sebagai dashboard utama dan pusat kendali navigasi aplikasi setelah pengguna berhasil melakukan login. Nah, tampilan data ini juga pada beranda ini dimuat secara real time langsung dari Firebase Firestore menggunakan Stream Builder untuk menghitung statistik buku total tersedia dipinjam tanpa pengolahan state lokal. Nah, ini juga menyediakan akses instan pada app bar untuk menu profil, tombol logout, dan via Firebase Authentication. Nah, halaman ini juga untuk mengintegrasikan navigasi terarah menggunakan navigator ke dalam 3 menu utama bentuk kartu interaktif. Nah, jadi seperti profil saya, daftar buku, dan riwayat aktivitas. Oke, selanjutnya edit buku page Dart. Nah, di sini ada import page Flutter, page Cloud Firestore, service Firestore service Dart. Nah, ini library-nya. Lalu di sini ada kelas state actions. Nah, state edit profile page. Nah, let editing controller judul, deskripsi, kategori, status. Nah, final from key service. Nah, dari ini jadi final dengan global key atau from yang lebih from stage. Nah, juga ini ada Firestore service. Nah, di sini ada judul text editing controller dengan text map judul. Nah, di sini juga ada deskripsi, kategori, dan status. Judul, deskripsi, super. Nah, ini juga judul, teks, kategori, deskripsi, status. Nah, jadi ini bisa diedit. Nah, sesuai menunya itu edit buku page Dart. Nah, ini akan menampilkan navigator puff konteksnya. Nah, ini jika masih penghapusan. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini? Tindakan ini dapat dibatalkan. Nah, jadi bisa dibatalkan juga jika memang jika tidak ingin menghapus. Nah, ini jadi text button, style, pending, cons. Nah, edge symmetric horizontal 20, vertikal 12. Nah, context batal. Jadi font size-nya 15, font weight-nya font weight W600, color berwarna biru. Nah, di sini juga menggunakan elevated button on press, hapus datanya. Nah, ini teksnya dihapus. Nah, ini edit buku. Nah, di sini untuk edit bukunya elevated 8, shadow color black, flexible space container. Oke, nah ini ada body containernya, pendingnya, jalnya. Oke, nah lalu kita di sini edit outline color white size 32. Nah, sense box height 16. Nah, teks edit buku, perbarui informasi buku Anda. Jadi bisa diedit dan bisa diperbarui juga informasi buku. Nah, ini ada label teksnya itu judul. Nah,
Jadi menggunakan decoration dengan berwarna biru. Nah, lalu di sini aja judul tidak boleh kosong. Nah, ingat judul tidak boleh kosong, null. Nah, ada label deskripsinya, misalnya good, terbaik. Nah, deskripsinya tidak boleh kosong juga, jadi memang tidak boleh kosong, itu syaratnya. Kategori juga sama, kategori jadi sama-sama menggunakan input decoration, border radius. Nah, novel, itemnya itu novel, pendidikan. Nah, kategori harus dipilih, jadi tidak boleh dua-duanya. Misalnya novel pendidikan secara bersamaan itu tidak bisa, harus dipilih secara salah satu. Nah, status. Nah, statusnya itu item juga sama, tersedia, dipinjam. Jadi salah satu, tidak bisa keduanya. Nah, status harus dipilih. Nah, lalu simpan perubahan jika memang sudah ditentukan. Nah, ini ada hapus buku, jadi bisa buku juga bisa dihapus, bisa ditambahkan juga. Nah, jadi untuk fungsi dari edit buku Pexstart ini, jadi dia bisa mengedit buku. Nah, saat sudah diedit itu dia juga bisa langsung berubah di Firestore. Nah, seperti itu. Oke, nah kita langsung masuk ke detail Pexstart. Nah, ada import cloud, Firestore, Pex Flutter material, edit buku, Pex. Nah, itu library-nya yang terhubung ke Flutter atau ke Dart lainnya juga. Nah, di sini ada final title, kategori, description, status. Nah, ada app bar-nya dengan detail buku. Nah, oke, di sini sebenarnya elevation 8, shadow color black, flexible space, container, decoration, cons, box decoration, gradient, linear gradient, color warna black, begin element top life. Nah, terus di sini ada end element button right, maaf. Oke, nah kita langsung ini sama saja. Nah, kita langsung masuk ke kategori. Nah, kategori juga style textile, font size 15. Nah, from white W600. Nah, di sini juga sama. Deskripsinya juga sama, font size-nya hanya berbeda di W700-nya, di from white-nya saja. Lalu kita ini sama statusnya juga sama, ini from white-nya juga sama seperti deskripsi W700. Nah, di sini ada pending. Nah, pending ini dengan sistematik horizontal 14 dan vertikalnya 8, box decoration. Nah, ini statusnya tersedia. Nah, lalu di sini ada label edit buku. Nah, jadi bukunya itu bisa kita edit bukunya. Nah, contohnya seperti ini, mana ada outline. Nah, jadi ini edit buku dengan ada icon seperti ini, icon pensil seperti ini. Nah, jadi fungsi dari detail Pexstart ini, jadi halaman detail buku pada aplikasi Flutter ini berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap dari sebuah buku yang tersimpan di Cloud Firestore. Nah, halaman ini dia akan menerima data buku dari halaman sebelumnya. Nah, kemudian menampilkan dalam antarmuka yang modern menggunakan berbagai komponen Flutter seperti scaffold, app bar, card, container, row, text, dan elevated button yang dipadukan dengan gradasi warna. Terus ada juga icon tadi, icon seperti pensil tadi, serta efek bayangan agar lebih menarik dan mudah dipahami pengguna. Nah, jadi intinya detail Pex ini untuk halaman Pex-nya agar lebih terlihat menarik seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke folder models. Nah, di models ini itu buku. Nah, di buku ini ID, judul, kategori, deskripsi, status, terus juga request di this, judul, kategori, deskripsi, status. Nah, ini juga sama di map string dynamic to map return judul, kategori, deskripsi, status. Nah, jadi ini yang sudah terhubung ke Firestore Firebase. Nah, kita langsung buka ke Firebase. Coba kita
dari ID, judul, kategori, deskripsi, status. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya, ini sama saja sih. Judul, deskripsi, kategori, status. Nah, ini ada update-nya di tanggal 9 Juli. Nah, tahun, di jam. Nah, terus juga ada grade-nya juga. Nah, jadi ini menambahkannya di tanggal berapa, dan ini untuk diperbaruinya. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari ini itu, jadi buku DAT yang sudah dikonfirmasi oleh Firestore dan juga sudah terhubung ke Firestore, seperti judul, kategori, deskripsi, status. Nah, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke aset. Nah, aset ini saya menambahkan nih ada icon buku yang saat halaman login. Nah, maka dia akan menambahkan ini, lalu dibawahnya dengan selamat datang. Nah, ada deskripsi singkat juga di situ. Nah, di sini mini gambar ini. Nah, gambar ini jadi ini untuk saya mengubah yang awalnya aplikasi Flutter itu yang sudah saya build di APK. Nah, itu kan kalau kita menggunakan itu ada logo Flutternya. Nah, saya ubah dengan logo gambar ini supaya lebih terlihat menarik. Nah, ini ada profil form bubble. Jadi untuk di halaman profil. Nah, tapi ini juga bisa kita edit. Nah, untuk di YML-nya, nah itu name personal mini. Nah, ini sama sih. Nah, di sini ada corporation icon. Nah, Firebase Core, out, Cloud Firestore, image picture, set prevents. Nah, sama sih. Nah, ini juga untuk asetnya ada 3, Pullman PNG, aset mini PNG, dan buku PNG. Nah, oke, kita langsung masuk ke Firebase saja. Nah, jadi di sini saya menggunakan 2, Firestore dan authentication. Nah, di sini ada 2 email yang sudah saya masukkan login. Email saya yaitu Amir Puan Bubble, Gmail.com, dan Muhammad Amiruddin 780. Nah, di sini ada create-nya. Nah, create-nya ini di tanggal Juli tanggal 5 2026, dan M Amiruddin itu di tanggal 9. Nah, dengan ID user. Nah, ini ya dengan UID-nya usernya. Nah, lalu kita ke Firestore-nya. Nah, di sini buku. Nah, di sini adalah buku yang dari mulai create, deskripsi, judul. Nah, ini judul PAB, kategorinya itu pendidikan, statusnya tersedia. Nah, lalu kita lihat tadi ada buku yang kita pinjam sih. Nah, ini buku judul IoT. Nah, deskripsinya good. Nah, dipinjam. Nah, ini kalau nggak salah tersedia. Nah, jadi ini judul buku kalkulus tersedia. Nah, itu saja mungkin dari penjelasan codingan saya pada hari ini. Mohon maaf bila Amir masih banyak kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.